Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faza dengan rekan saya yaitu Rizza Sofiatul Alia akan menjelaskan tentang presentasi dari jawaban kami tentang penampang serta fasies-fasies dalam rangka untuk menjawab dari UAS Strategi Cekungan dan Lingkungan Pengendapan. Selanjutnya, untuk poin-poinnya sendiri kami membagi menjadi 3 poin, yaitu pertama ada interpretasi fasies, dan yang kedua ada korelasi penampang fasies, dan yang ketiga ada sejarah geologi. Untuk interpretasi fasies sendiri, kami membagi menjadi 8 fasies yang dilakukan interpretasi dari soal yang sudah diberikan, yaitu ada fasies A, fasies B, fasies C, fasies D, fasies E, fasies F, dan fasies H. Untuk fasies A sampai fasies D sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sofiatul Alia. Baik, jadi untuk fasies A sampai fasies D akan dijelaskan oleh saya Rizky Sofiatul Alia. Jadi pada fasies A ini ditemukan itu fasies berupa batuan konglomerat dengan kelas supported di mana material klastiknya saling bersentuhan dan rongganya diisi oleh matriks. Di mana batuan konglomerat ini memiliki sortasi yang sedang hingga buruk dan juga ditemukan adanya ready stability sandstone dengan base yang menajam. Batuan ini tuh memiliki sortasi yang buruk dan memiliki litologi ready stability sandstone-nya. Dan pada fasies ini tuh tidak ditemukan adanya fauna dan tidak ada base erosi. Dan ditemukan struktur perlapisan yang meruncing. Berdasarkan ciri-ciri litus fasies tersebut, dapat disimpulkan bahwa fasies A ini terdapat di lingkungan aluvial dan fluvial channel braided river, di mana proses keterbentukan dari batuan konglomerat dan ready stability sandstone-nya ini dapat ditemukan pada daerah tangkapan air, yang di mana daerah tangkapan air ini mengalirkan air sungai yang kemudian membawa material berukuran kasar menuju daerah braided river. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya batuan konglomerat dengan sortasi sedang hingga buruk, di mana menunjukkan batuan yang berada pada fasies A ini sudah tertransportasi cukup jauh dari daerah asalnya dengan tingkat high energy. Berikut adalah gambar dari fasies channel bars braided. Dan ini adalah skema fasies sediment lock dari endapan braided river-nya. Ini adalah fasies suksesi dari debris channel alluvial deposit-nya. Kemudian untuk fasies selanjutnya itu ada fasies B, di mana fasies B ini merupakan fasies dengan ciri-cirinya itu terdiri dari batuannya yang hampir sama dengan batuan yang sebelumnya, yaitu batuan konglomerat dengan sortasinya mungkin yang sedikit berbeda dari yang sebelumnya, yaitu dari moderate to poorly dan moderate to poorly yang membedakan antara dengan fasies A yang sebelumnya. Namun juga ditemukan adanya ready stability sandstone dengan sharp base dan memiliki kontak basal erosif berupa mudstone dan siltstone yang memiliki perlapisan tipis yang ditujukan dengan adanya desiccation cracks. Tidak terdapat fauna dan berdasarkan dari ciri-ciri fasies yang telah diberikan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa fasies B ini diendapkan di lingkungan floodplain. Kemudian pada daerah floodplain ini tuh dicirikan dengan adanya ciri khasnya itu berupa desiccation crack, khususnya berada pada daerah endapan atau flood basin. Pada daerah ini tuh terdapat jenis batuannya juga berupa konglomerat dengan sortasi yang sedang hingga buruk, dan juga terdapat ready stability sandstone yang sudah dijelaskan tadi dengan base yang menajam. Dan pada daerah ini tuh menunjukkan berdasarkan fasies
batuan yang tadi itu menunjukkan bahwa spesies ini tuh sudah terendapkan dengan cukup jauh dari daerah asalnya dengan tingkat high energy yang dapat dilihat dari tingkat sortasinya. Berikut adalah gambar dari ilustrasi decision crack, lalu di sini ada gambar dari bedded river-nya, dan ada skema grafiknya. Kemudian untuk selanjutnya ada pada fasies C, di mana pada fasies C ini dia memiliki ciri-ciri berupa batuan yang berukuran fine yang berwarna merah dengan memiliki perlapisan yang tipis. Perlapisan yang berada pada fasies C ini tuh menunjukkan derajat pembulatan yang tinggi dengan sortasi yang baik. Pada fasies C ini juga tidak ditemukan adanya fosilisasi dan terdapat struktur berupa bedding. Dari ciri-ciri fasies tersebut itu dapat diinterpretasikan bahwa pada fasies C ini diendapkan di lingkungan coastal dunes. Hal ini dapat ditunjukkan dari ukuran butirnya, yaitu berupa sandstone dari tingkatnya dari fine sampai dengan medium, yang menandakan batuan ini sudah tertransportasi dengan jauh, dan fasies ini tersusun atas batu yang memiliki sortasi sangat baik. Dari tingkat sortasi yang baik ini, dia menunjukkan energi pengendapannya yang rendah atau low energy. Dan pada fasies C ini juga ditemukan adanya struktur cross bedding seperti riak atau bukit pasir yang di mana dia ini disebabkan oleh adanya akumulasi sedimen dari akumulasi sedimen yang terbentuk. Berikut adalah ilustrasi atau foto dari coastal dunes-nya, dan di sini ada skema log sedimen dari endapan pantai berpasir. Kemudian untuk fasies yang D ini memiliki ciri batuan yang berukuran fine yang memiliki warna merah dengan memiliki pelapisan yang tipis. Di mana dia ini memiliki derajat pembulatan yang tinggi dengan sortasi yang baik, memiliki struktur perlapisan yang tipis. Dari ciri-ciri fasies D ini dapat diinterpretasikan bahwa fasies D ini terdapat pada lingkungan Aeolian Dune. Kemudian dari warna merah dari sandstone-nya pada fasies D ini diindikasikan bahwa batuan ini tuh memiliki kandungan mineral berupa sebagian kuarsa dan terdapat juga sedikit feldspar. Dan juga terdapat gypsum pada nodul pada fasies D ini. Nodul pada fasies D ini tersusun atas agregat berupa kipas atau roset dari kristal gypsum lenticular yang berguna untuk paleosoil gyps. Pembentukan dari gypsum pada nodul ini itu disebabkan oleh pengendapan gypsum pada satu titik dan bisa juga jadi secara polifasik, yang dimana itu disebabkan oleh proses disolusi dan presipitasi, di mana kemudian tingkat sortasi dari fasies D ini itu baik, yang menunjukkan dia ini menunjukkan terbentuknya atau terdapatnya pada energi yang rendah. Selanjutnya, ini adalah ilustrasi dari gambar awan dan skema grafik dari work deposit-nya. Untuk selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ahmad Faza. Selanjutnya untuk fasies E sampai fasies H, di sini saya akan menjelaskan etologi serta interpretasi dari 4 fasies tersebut. Pertama yaitu fasies E. Dari fasies E sendiri kita dapat mengetahui
bahwa deskripsi dari litofasies tersebut adanya bentangan dari anhidrit serta halit yang dimana semakin ke atas itu menjadi halit yang lebih masif. Nah, strukturnya ini yaitu struktur bedded atau perlapisan yang hampir lebar, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa litofasies tersebut terendapkan pada lingkungan platform evaporate marine ataupun evaporate basin di depositional environment di subareal atau supratidal. Nah, biasanya itu letaknya itu tepatnya di daerah Sapka atau biasanya tuh terbentang bahwa seperti bentangan apa namanya pasir dengan mineral anhidrit ini. Biasanya terbentangnya sangat jauh. Nah, selain itu mineral anhidrit dan halit ini terbentuk dikarenakan adanya evaporasi. Nah, evaporasi tersebut mengalami adanya saturisasi yang relatif rendah sehingga memulai adanya pengendapan. Nah, pada mineral halitnya. Nah, selanjutnya untuk kristalisasi halit tersebut yang membentuk halit sendiri disebabkan oleh salinitas yang tinggi, sekitar 375% menurut Geisler dan Kossary 1997. Nah, selanjutnya biasanya energi pada fasies ini termasuk low energy dikarenakan dari tingkat oksidasinya yang relatif rendah serta hidrolisisnya itu sekitar halit itu sekitar 1 atau biasanya halit itu kan memiliki komposisi kimia itu NaCl sehingga dapat dikatakan dia hidrolisis lemah atau sampai tidak mengalami hidrolisis. Ya, next. Selanjutnya untuk persebarannya fasies S, mundur sedikit. Halo, mundur sedikit yang E. Nah, ini. Ya, untuk yang ini sehingga dapat dilihat bahwa tadi adanya halit dan anhidrit pada daerah sini, halit dan anhidrit yang semakin ke atas itu menjadi daerah halit yang bersifat masif, sehingga dapat dikatakan bahwa daerah ini sekitar di daerah shallowing basin atau biasanya itu ada di daerah Sapka. Nah, sehingga dapat kita lihat nih di sini adanya Sapka di daerah sini. Selanjutnya, next lagi. Next satu. Nah, selanjutnya untuk daerah sini kita dapat temukan bahwa sebelumnya fasies E. Nah, untuk daerah sini tadi kita dapat interpretasikan juga bahwa daerah Sapka sendiri, next kanan sekali. Nah, untuk next satu lagi. Nah, untuk daerah Sapka sendiri biasanya letaknya itu di daerah supratidal. Nah, dia ini biasanya juga punya asosiasi di antara dengan adanya di daerah shallow marine itu ada namanya evaporate gitu, tersebar luas jika daerah Sapkanya ini semakin persebaran mineral halitnya semakin melebar sehingga dapat membentuk adanya basin shallow evaporate gitu. Next. Nah, selanjutnya ini untuk fasies F. Pada fasies F sendiri litofasiesnya sendiri ditemukannya adanya shelly dan peloidal waxstone dengan terdapat bioturbasi seperti boring. Selanjutnya ada persebaran fauna yaitu bivalvia, gastropoda dan echinodermata, di mana kita dapat mendapatkan informasi dari soal bahwa semakin mengarah ke arah barat, bahwa lapisan tersebut menjadi lapisan berupa cross-bedded calcarenite, serta semakin mengarah ke timur ditemukan cross-bedded oolitic grindstone. Nah, sehingga dapat dijelaskan nih di sini dapat diinterpretasikan terdapat dua lingkungan yaitu lagoon dan shoal. Nah, tapi biasanya ini lagoon dan shoal itu terdapat di daerah shallow marine karbonat. Nah, lagoon dan shoal tersendiri terdapat di inner ram
pada lingkungan karbonat, jadi inner carbonate reef. Nah, untuk lingkungan lagoon sendiri biasanya itu dilihat dari persebaran dari shelly and palleoidal waxstone serta persebaran fauna yang terdapat adanya ekstensif bioturbasi gitu. Nah, seperti burau pada daerah lagoon serta pada daerah timur tersebut yang tadi sudah dijelaskan adanya olitik dan grindstone sehingga dapat diindikasikan sebagai daerah shoal. Nah, selanjutnya itu energi pada daerah ini relatif dari low sampai high energy dikarenakan oleh faktor dari palleoidal atau fauna-fauna dari palleoidal tersebut. Nah, untuk daerah yang memiliki allotherm sendiri atau adanya OIT biasanya memiliki energi yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan OIT sendiri biasanya itu memiliki grandson, berarti sortasinya baik sehingga dapat mengindikasikan kondisinya dengan high energy seperti itu. Selanjutnya untuk architectural elemennya di next. Nah, kita bisa lihat bahwa kita dapat mengkorelasikan bahwa tadi jika lagoon itu kan ada waxstone ya, waxstone dan ada beberapa palleoid serta fauna-fauna gastropoda dan bioclast, setelah itu ada bivavia seperti itu kan. Untuk shoal sendiri ada grindstone dan ada ooid. Nah, selanjutnya untuk daerah architectural elemennya sendiri kita dapat lihat juga lagoon itu di daerah setelah tidal flat, yaitu di daerah inner rim juga di daerah sini, dan setelah lagoon itu biasa ada shoal. Tapi biasanya dari beberapa literatur lagoon dan shoal ini biasanya di satu lingkungan pengendapan inner rim, tapi dikarenakan ini memiliki litologi yang berbeda sehingga dapat dipisahkan. Tapi biasanya itu saling berasosiasi, jadi itu dia di satu lingkungan ada dua architectural elemen. Ya, next. Nah, untuk daerahnya sendiri biasanya inner rim itu kalau di carbonate rim itu di daerah sini, dan untuk daerah carbonate rim-nya itu tadi kita bisa lihat bahwa adanya grindstone kan, ada yang grindstone serta adanya waxstone sehingga mengindikasikan bahwa daerah tersebut di daerah inner rim seperti itu. Next. Nah, yang ketiga ini ada fasies G, yaitu dengan lithofasies, yaitu masif alga, bryozoan, dolomit, serta unbedded lenticular meshes. Nah, biasanya ini alga itu kan membutuhkan cahaya ya, sehingga kita dapat menginterpretasikan bahwa alga ini lithofasies ini terdapat di daerah photic zone atau yang membutuhkan cahaya. Nah, selanjutnya adanya keberadaan invertebrata seperti moluska, gastropoda, dan moluska yang yaitu gastropoda dan bivavia, serta adanya boring yang menyebabkan bioerosion. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga itu diberikan informasi tentang batuan tersebut memiliki banyak tekstur akumulasi dan dari breksi karbonat yang membentuk fasies bioklastik radstone dan grindstone yaitu dolomit. Nah, strukturnya sendiri ada unbedded. Nah, sehingga kita dapat menginterpretasikan bahwa lingkungan ini terendapkan pada daerah reef. Nah, kenapa di daerah reef? Karena kita dapat lihat bahwa pertamanya itu adanya masif alga dan bryozoa sendiri yang menandakan masih membutuhkan daerah yang cukup dengan tingkat cahaya yang cukup gitu kan. Nah, selanjutnya untuk reef sendiri terdapat di daerah shallow marine carbonate. Nah, biasanya si dolomit ini terbentuk dari akumulasi dari breksi karbonat sehingga membentuk fasies bioklastik radstone dan grindstone sehingga menjadi dolomit gitu kan. Nah, persebaran energinya tersebut dapat dilihat nih dari letak si reef-nya tersebut. Nah, jika reef-nya itu ada di bagian depan, di reef front, sehingga di reef tersebut akan menghasilkan high energy dari adanya faktor dari ombak sendiri. Nah, sedangkan untuk pada bagian back reef sendiri dikarenakan sudah ombak tersebut sudah dilindungi oleh forereef sehingga menyebabkan bahwa daerah back reef ini akan memiliki kondisi low energy. Next. Nah, untuk persebarannya sendiri kita dapat lihat
bahwa bagian reef sendiri terbagi antara beberapa bagian reef. Nah, untuk reef front sendiri tadi dapat kita lihat bahwa ada alga ya di sini, berarti kita dapat mengindikasikan bahwa daerah tersebut di daerah reef front, serta di bagian back reef sendiri ini dari yang adanya persebaran beberapa faunanya. Nah, selanjutnya untuk reef sendiri terbagi menjadi 3 bagian dikarenakan pengendapannya itu berbeda-beda. Ada barrier reef, fringing reef, dan patched reef. Next. Nah, yang keempat ada Fasies H, atau Fasies H ini memiliki litofasies yaitu well-bedded calcarenite. Nah, calcarenite sendiri kan dapat diartikan sebagai batu pasir dengan fragmen batu gamping. Nah, sehingga dapat diindikasikan bahwa daerah ini juga termasuk karbonat, gitu kan. Nah, yang kedua itu terdapat adanya calcareous shell berukuran perlapisan yang tipis. Nah, calcareous shell sendiri termasuk dalam mudstone kan, yang memiliki fragmen batu gamping. Calcareous itu kan yaitu fragmen karbonat ya. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga itu didapatkan informasi bahwa semakin mengarah ke barat, lapisan calcarenite berubah menjadi calcareous gitu. Nah, hal ini sehingga dapat diinterpretasikan bahwa adanya calcarenite serta calcareous tersebut dan adanya struktur flood and groove di mana terjadi aliran turbidit yang menandakan adanya lingkungan di deep marine karbonat, tepatnya itu pada daerah submarine fan yang berasosiasi dengan slope apron system. Jadi itu fan-nya di bawah ada slope, ada sedikit slope gitu yang ingin masuk ke submarine. Nah, selanjutnya semakin barat tersebut jadi kan dijelaskan tadi ya, adanya calcarenite berubah menjadi calcareous. Nah, sehingga kita dapat mengindikasikan bahwa si calcareous ini itu kan bereaksi atau konglomerat dengan fragmen batu gamping, sehingga dapat diindikasikan bahwa daerah tersebut semakin ke barat semakin ke daerah inner fan dan submarine fan. Nah, energinya sendiri termasuk energi turbidit secara turbid atau tidak konstan. Jadi tergantung dari ombak di daerah tersebut. Next. Nah, untuk mengendapannya ini dapat terbagi menjadi 4 daerah sebenarnya. Yang pertama itu tetap sama, yaitu di daerah submarine fin, hanya bedanya yaitu ada shelf-nya aja, bagaimana lingkungan shelf-nya aja. Tapi untuk litologinya sendiri, persebaran litofasiesnya sendiri tetap sama, yaitu adanya calcarenite dan calcareous serta calcareous shell. Next. Nah, untuk yang terakhir itu ada unit X dan unit Y. Nah, unit X ini merupakan basement, yaitu batas paling bawah, margin batas paling bawah dari suatu fasies model, sehingga berarti itu batas paling bawah yang bisa dipengaruhi oleh fluktuasi sea level serta pergerakan tektonik dan juga proses sedimentasi dari suatu deposisi pada daerah tersebut. Sedangkan unit Y sendiri terdapat pada unit margin paling atas. Nanti bakal dijelasin di korelasi fasies. Biasanya itu unit Y ini dijelaskan yaitu yang ngerok, sehingga dapat terendapkan di fasies paling atas yang menutupi fasies di bawahnya. Next. Selanjutnya akan dibahas tentang korelasi penampang fasies. Selanjutnya untuk korelasi penampang fasies, kami membagi menjadi 13 fasies yang dapat dikorelasikan dengan dilihat dari litologi serta persebaran fauna, serta dapat dilihat dari muncul dan menghilangnya suatu fasies. Nah, untuk 13 fasies sendiri kami membagi menjadi dua bagian, yaitu 1 sampai 6 akan dijelaskan oleh Sophie dan 7 sampai 13 akan dijelaskan oleh saya. Ya, dipersilakan untuk Sophie. Baik, untuk penjelasan dari fasies 1 sampai dengan fasies 6 akan dijelaskan oleh saya sendiri, Rikda atau Alia. Di mana pada fasies yang pertama ini dapat ditemui pada bagian bawahnya ini terdapat daerah basement atau bagian bawah dari
lingkungan pengendapannya tersebut. Lalu di bagian atasnya ini pada fase 1 ini terdapat fasies F, yaitu berupa lagun dan inertial, di mana di sini itu pada fasies yang pertama sampai dengan fasies kedua, ketiga, sampai keempat, fasies lagun ini itu semakin mengalami pelebaran. Kemudian pada fasies 5 ini, fasies lagun ini mulai mengalami penyempitan, dan di antara fasies lagun ini mulai terdapat fasies baru, yaitu fasies G, yaitu fasies rift. Dia mulai muncul di fasies kelima ini dan ditandai dengan adanya tanda segitiga yang menuju ke daerah fasies G atau fasies rift ini. Kemudian selanjutnya pada fasies ke-6 ini terjadi perubahan arsitektural elemen yang cukup kompleks yang mengakibatkan terbentuknya fasies rift. Ini terdapat di antara fasies rift ini terdapat di 2 tempat, yaitu yang dimana di tengahnya ini terdapat fasies lagun, di mana yang awalnya fasies lagunnya ini ukurannya cukup lebar, di fasies 6 ini dia ukurannya mulai mengalami penyempitan dan menjadi akhir dari pengendapan fasies di daerah lagun, dan ditandai dengan adanya tanda segitiga yang keluar seperti ini. Kemudian untuk fasies riftnya sendiri dia mengalami pelebaran pada bagian sebelah sini dan sebelah sini, di mana dia ini juga ditandai dengan adanya tanda segitiga menuju ke dalam yang menandakan dia ini terjadi pengendapan yang lebih lebar dari yang sebelumnya, dan dia terbentuk yang lebih barunya lagi. Kemudian untuk yang fasies yang di atasnya lagi itu ada coastal dunes yang ditandai dengan daerah yang berwarna kuning dengan strukturnya itu berupa bedding. Lalu semakin menuju ke arah fasies ketiga, dia mulai terus mengalami perubahan ukuran jadi lebih lebar. Kemudian pada fasies keempatnya dia mulai mengalami penyempitan pada bagian sebelah sini, dan mulai terbentuk fasies yang baru, yaitu fasies D, yaitu fasies Aeolian dunes. Kemudian untuk selanjutnya pada fasies D ini itu dia mengalami pelebaran lagi pada fasies yang ke-6-nya. Pada bagian sebelah sini dia mulai mengalami pelebaran lagi sampai dengan fasies 6-nya dia memiliki ukuran yang sama dengan yang fasies kelima dan tidak terjadi perubahan apapun. Kemudian pada fasies yang coastal dunes yang sebelah sini dia mengalami penyempitan, dan kemudian dia mengalami dikorelasikan lagi menuju ke fasies yang kelima. Namun di antara kedua fasies coastal dunes ini terdapat fasies yang baru, terbentuk fasies yang baru, yaitu keterbentukan fasies floodplain. Dan kemudian pada fasies 6-nya dia mulai mengalami penyempitan, dan hingga akhirnya dia mulai menjadi akhir dari pengendapan pada daerah floodplain-nya. Kemudian untuk fasies yang selanjutnya, untuk fasies yang bagian atasnya lagi,
yaitu fasies fluvial braided channel, yaitu pada bagian sebelah sini, yang awalnya dia itu mulai melebar dan makin menuju fasies 2, dia ini mulai mengalami penyempitan dan terbentuk di sela-selanya, yaitu fasies B pada bagian sebelah sini dan pada bagian sebelah sini, di mana dia itu menjadi awal keterbentukannya pengendapan pada fasies B yang ditandai dengan simbologi berupa segitiga menuju ke arah dalam pengendapan B. Kemudian dari fasies B ini dia dikorelasikan lagi fasies B-nya, dia terendapkan lagi pada fasies yang ketiga menjadi semakin lebih lebar, sedangkan fasies A-nya dia menjadi semakin menyempit dan menjadi akhir dari pembentukan fasies pembentukan atau pengendapan yang terjadi pada fasies A. Ini ditandai dengan segitiga yang menuju keluar. Dan pada fasies A-nya ini semakin menuju ke fasies 5 ini, dia semakin mengalami keterbentukan yang sempurna seperti ini, hingga ukurannya menjadi lebih lebar dan tidak ditemukan lagi adanya fasies braided channel. Kemudian untuk selanjutnya fasies 4 ini dikorelasikan lagi dengan fasies yang kelima, dengan fasies dari fasies B-nya ini, yaitu fasies foot plane-nya itu dia mengalami penyempitan dan juga terdapat di sela-selanya terdapat fasies berupa berupa kostal pada bagian sebelah sini dan bagian sebelah sini. Dan kemudian setelah itu semakin menuju ke daerah fasies 6, dia semakin menyempit, mengalami penyempitan seperti ini. Dan untuk fasies costal zones-nya dia mulai mengalami pelebaran lagi secara signifikan. Kemudian pada fasies ke-6 ini daerah pengendapan foot plane-nya ini dia mulai terhenti pengendapannya sehingga ditandai dengan simbologi segitiga yang seperti ini menuju keluar seperti ini, dan ini juga terjadi pengendapan terakhir pada bagian sebelah sini dan bagian sebelah sini. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang korelasi dari fasies 7 sampai 13, sehingga dapat dikorelasikan dari 6 ke 7 ini bahwa lingkungan reef mulai terbentuk sempurna. Kita dapat lihat nih, jadi sebelumnya adanya lagun di 6 ini terus mulai menghilang sehingga reefnya terbentuk mulai sempurna. Dan kita dapat korelasikan. Nah, selanjutnya untuk lingkungan reef tersebut jika dikorelasikan 7 dengan 8, maka di sini mulai ke daerah deep marine, kan reef sendiri kan di daerah shallow marine ya, sehingga dapat kita korelasikan bahwa si shallow marine-nya tetap ada dapat dikorelasikan. Dan selanjutnya mulai terbentuknya adanya daerah deep marine, yaitu submarine fan di daerah di bawah dari si shallow marine tersebut atau daerah di bawah reefnya. Nah, selain itu ditemukannya lagi ada aktivitas tektonik yang spesial, yaitu adanya perlipatan ataupun uplift yang ditunjukkan, yaitu yang pertamanya di fasies pertama tersebut ditemukannya adanya fasies fluvial, sedangkan pada fasies 8 ini ditemukan lagi nih adanya fasies fluvial, sehingga kita dapat menginterpretasikan kan bahwa terjadi adanya uplift ataupun perlipatan di daerah deep marine gitu kan. Nah, selain itu daerah untuk korelasi 8 ke 9 sendiri, daerah reef-nya ini mulai menghilang nih, di 8 ini reef-nya mulai menghilang karena sudah masuk ke daerah deep marine. Jadi kita dapat korelasikan lagi nih, semakin daerah ke utara itu
maka daerah tersebut makin ke daerah yang laut yang lebih dalam gitu kan. Sehingga reef-nya juga mulai menghilang kan. Reef itu kan bahwa terendapkan di lingkungan pendapan shallow marine kan. Nah, jadi kita korelasikan lagi bahwa deep marine-nya mulai terbentuk sempurna pada lingkungan 9, pada fase 9, maaf. Setelah itu kita dapat korelasikan kembali bahwa dari 9 sampai 13 ini mengalami penyempitan yang secara signifikan gitu kan. Yang nanti akan dijelaskan oleh sejarah geologi, tapi dapat saya singgung dulu bahwa biasanya ini terjadi karena adanya LST atau lost span system track gitu kan. Nah, selanjutnya ini kita bisa lihat lagi di fase 7 ini setelah terendapkan tadinya ada deep marine gitu kan. Nah, mulai muncul adanya platform evaporates gitu kan, atau yang tadi disebut dengan SAPKA, yang kita bisa lihat nih keterbentukannya itu dikorelasinya adanya segitiga yang masuk ke dalam fase tersebut, yang menandakan ada mulai muncul nih si fase platformnya. Nah, kita juga dapat lihat nih dari 7 sampai 13 sendiri mengalami pelebaran SAPKA yang secara signifikan sangat besar sekali gitu kan pelebarannya. Sekitar dari ini sekitar 100 meter, terus di fase ke-13 ini langsung sampai sekitar 400 sampai 500 meter gitu kan. Nah, hal ini kita dapat jelaskan lagi tentang sistem track nanti yang akan dijelaskan di sejarah geologi. Nah, selanjutnya ini ada coastal dune. Nah, coastal dune ini dari 6 ke 7 itu daerah coastal dune-nya ini kita korelasikannya bahwa coastal dune yang tadi sudah terbentuk ini yang ada 2 ini pada fase 7 ini terbentuk secara sempurna nih coastal dune-nya gitu kan. Nah, sehingga dikorelasikannya kita dapat tarik garis dari yang coastal dune yang atas ini, kita korelasikan aja, tarik garis set gitu. Nah, selanjutnya di sini juga dapat diindikasikan bahwa daerah D ini yaitu daerah alien di daerah 7 kan mulai terbentuk ya tadi ya alien, tapi sedikit sekali gitu kan, sedikit sekali karena dari yang sebelumnya itu mengalami penyempitan kan, tapi di sini mulai penyempitannya sangat sempit sekali. Nah, selanjutnya pada fase 8 sendiri coastal dune sendiri mulai mengalami adanya perselingan nih. Jadi perselingan si coastal dune di atas, terus tiba-tiba ada coastal dune lagi gitu kan. Nah, terus tiba-tiba di tengahnya ini ada alien gitu kan. Nah, sehingga dapat ditarik nih dari yang D-nya tadi penyempitan, kita tarik gitu kan. Terus untuk coastal dune-nya ini kan masih satu kesatuan ya, satu kesatuan. Sehingga kita dapat tarik juga. Jadi kayak gini set gitu. Jadi atas bawah kita tarik garisnya sama gitu kan. Nah, selanjutnya dari sini coastal dune sendiri kan tadi sudah mulai terbagi ya, jadi ada yang atas, ada yang bawah gitu. Nah, di tengah-tengahnya ini ada daerah alien dune gitu kan. Nah, sehingga nih kalau misalkan kita korelasiin lagi, kan alien dune dan coastal dune itu kan banyak ya pengaruh oleh anginnya. Sehingga kita dapat korelasikan lagi dengan sistem track nanti di sejarah geologi yang menandakan adanya transgressive system track gitu kan. Coastal dune ini juga semakin ke-13 itu makin melebar gitu kan, makin ke arah daratan, terus coastal dune yang ini juga makin ke arah daratan gitu kan. Nah, terus alionnya ini juga makin melebar lagi gitu kan, yang sini gitu kan. Tunggu sebentar, saya ganti warna aja, warna biru aja. Makin melebar untuk daerah alien dune-nya gitu kan. Nah, sehingga kita dapat menginterpretasikan bahwa korelasi dari 1 sampai 13 sendiri semakin utara itu makin ke daerah deep marine gitu kan. Terus dari timur ke barat sendiri butirannya tuh makin kasar gitu kan. Kita bisa lihat nih dari fase 1 sendiri kan dari pertamanya itu adanya wake stone kan, terus habis itu untuk coastal dune-nya itu ada sandstone, terus tiba-tiba fluvial terdapat konglomerat. Jadi ukuran butirannya makin mengasar gitu kan. Nah, pada 7 dan 13 pun kayak gitu kan. Lingkungan pengendapan ukuran butirnya makin ke arah barat makin mengasar gitu. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan secara sejarah geologinya satu persatu sampai dari 1 sampai 13 gimana sih untuk pengendapan awalnya bagaimana gitu. Ya, selanjutnya untuk sejarah geologi dapat di next.
Nah, ini sebenarnya sama aja, sorry, mundur dikit. Yang tadi korelasi yang tanpa litologi. Ini sama aja, jadi sama kayak tadi, jadi tinggal di garis-garis yang tadi kami sudah jelaskan, tapi di sini tidak ada litologinya, jadi kita bisa lihat nih beberapa yang ada muncul, terus tiba-tiba menghilang gitu kan, terus mengalami pelebaran gitu kan, kita dapat menarik korelasinya satu persatu gitu kan. Ya, selanjutnya untuk sejarah geologi. Nah, untuk sejarah geologi, secara umum sendiri tadi kita dapat mengkorelasikan dari korelasi fasies tersebut. Nah, bahwa dari arah selatan gitu kan, yang shallow marine pertamanya tadi fasies pertama gitu kan, sampai ke fasies 13 itu dari selatan menuju ke utara itu daerahnya dari shallow marine tiba-tiba ke daerah deep marine gitu kan. Nah, dikarenakan karena indikasi adanya regresi gitu kan. Nah, regresi sendiri kan biasanya ada terkaitannya dengan progradation kan, yaitu regresi itu adanya high sediment fluctuasi atau laju sedimen itu makin ke arah daratan gitu kan, mulai terbentuk nih semuanya, terus batas shoreline atau batas pantainya itu makin ke daerah laut yang lebih dalam gitu. Nah, kedua ini yaitu litologi fasiesnya dari arah timur menuju barat yang sudah tadi saya jelaskan pada fasies pertama gitu kan, dari shallow, terus habis itu tiba-tiba dari lagun shallow gitu kan. Terus setelah itu ada coastal, terus habis itu ada fluvial gitu kan. Sehingga menandakan bahwa semakin ke atas itu makin mengasar gitu kan, dari grindstone, terus sandstone, terus tiba-tiba ada konglomerat, jadi makin kasar gitu, makin ke barat. Terus yang ketiga itu pada akhir fasies 8 sampai 13 sendiri tadi tiba-tiba muncul lagi nih adanya fasies A gitu kan. Fasies A itu kan muncul di fasies pertama ya, yaitu fasies fluvial gitu kan, di akhir dari fasies pertama tadi. Nah, tapi di fasies 8 ini mulai muncul lagi fasies A, sehingga menandakan adanya aktivitas tektonisme, yaitu perlipatan serta uplift gitu. Jadi terendapkan kembali nih, jadi adanya perlipatan yang di A pertama terus terendapkan lagi pada fasies 8 gitu. Nah, si endapan fluvialnya ini ada di lingkungan deep marine, makanya tadi terkaitannya dengan aktivitas tektonisme yaitu perlipatan. Nah, terus dijelaskan juga jarak antara fasies 1, fasies kedua itu yaitu sekitar berjarak 10 km. Jadi sehingga tuh makin ke sana gitu kan. Berarti dari selatan dari selatan sampai ke utara itu berarti sekitar 130 km makin ke arah deep marine gitu. Ya, selanjutnya next. Untuk fasies 1 sampai fasies 6 akan dijelaskan oleh Sophie. Sejarah geologinya dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya dari fasies 1, kemudian ada korelasi 1 sampai dengan korelasi fasies 6. Di mana pada fasies 1 ini pada pengendapan setelah basement yang terjadi pada daerah shallow marine karbonat, yaitu lagun dan shoal, khususnya pada bagian inner rim, yang maksudnya pada daerah inner rim juga, ini tuh diendapkan dengan kondisi low energy sampai dengan high energy, di mana pada daerah ini tuh ditandai dengan adanya persebaran fauna seperti bivalvia, gastropoda, dan echionite, serta shelly dan paleoidal waxstone, dengan terdapat geoturbasi yang terlihat seperti adanya burrow. Kemudian juga terdapat untuk saudara, sorry, Sophie boleh di-annotate aja biar banyak juga. Untuk fasies pertama nanti yang lagun tadi di-annotate. Di unmute dulu, sorry. Iya, maaf. Untuk fasies F yang saya tunjukkan tadi itu berada pada bagian sebelah sini di fasies 1, di mana dia ini itu merupakan daerah shallow marine karbonat, yaitu di daerah lagun dan shoal, yaitu juga berada pada bagiannya in rim, mendamkannya dengan kondisi low energy sampai dengan high energy, di mana pada bagian ini itu ditandai dengan adanya persebaran fauna seperti bivalvia yang telah saya gambarkan pada
eh, litologi di sebelah sini. Kemudian ada juga gastropoda, echinoid, serta shelling and pedal waxstone dengan bioturbasi yang terlihat seperti adanya burrowing. Kemudian juga terdapat crossbedded dan calcarenit dengan keberadaan fosil kerang di bagian barat. Lalu di daerah timurnya itu terdapat grindstone, di bagian dalamnya terdapat fosil oolitik dengan struktur sedimen shoal. Kemudian pada fasies F ini juga terdapat peloid yang melimpah, yang menandakan ada peristiwa transisi dari low energy menuju dengan high energy yang telah saya jelaskan tadi. Kondisi high energy dan low energy ini disebabkan oleh adanya transisi gitu. Kemudian dari kelimpahan peloid yang tadi saya jelaskan tadi itu juga menandakan adanya berupa high energy pada daerah pengendapan F atau lagun ini. Kemudian selanjutnya pada fasies C, yaitu daerah coastal dunes yang ditunjukkan dengan daerah yang berwarna kuning ini, dia itu pengendapannya terjadi secara low energy, di mana itu dia tuh diakibatkan karena pada daerah C ini itu memiliki ukuran butir yang dengan sortasinya itu sangat baik, dengan ukuran butirnya fine hingga medium. Di mana dari kondisi sortasinya itu menunjukkan bahwa pada daerah ini itu terendapkan dengan low energy. Kemudian pada fasies C ini juga terdapat struktur sedimen berupa crossbedding pada bagian ini yang telah digambarkan simbologinya, yang terbentuk karena adanya perubahan energi saat sedimentasi berlangsung. Kemudian dia ini sudah tertransportasi dengan jauh, sehingga dia juga tidak ditemukan adanya fosilisasi atau aktivitas dari fauna pada saat proses keterbentukannya. Semakin ke arah barat menuju ke daerah yang tempatnya itu menuju ke daerah fluvial, di mana pada daerah fluvial atau khususnya itu berada pada channel Braided River, itu karena pada daerah ini itu terdapat ciri-ciri litologi berupa konglomerat dengan clash supported dan sortasinya yang buruk, dan juga terdapat reddish published sandstone. Ciri-ciri ini itu dengan kondisi sortasinya yang buruk itu menandakan bahwa saat terbentukan atau pengendapannya itu pada kondisi high energy, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, di sini akan dijelaskan mengenai korelasi fasies 1 dan fasies 2, di mana korelasinya antara fasies 1 dengan fasies 2 di sini, antara fasies yang sebelah sini, itu fasies 1 dengan fasies yang kedua. Pada fasies 1 dan fasies 2 ini mulai muncul pada bagian A-nya ini itu dari bagian sebelah sini itu pada A-nya yang di bagian fasies 1 menuju fasies 2 ini, pada bagian sebelah sini itu mulai ditemukan adanya daerah floodplain. Daerah floodplain pada bagian sebelah sini itu dapat diakibatkan oleh transportasi sedimen yang semakin jauh, sehingga terbentuk litologi pada fasies B itu umumnya sama jenis batuannya, tetapi sortasinya dia itu semakin
membaik, yaitu dari medium hingga poorly gitu. Jadi dia indikasikan dia berada di floodplain gitu. Kemudian pada daerah yang B ini itu dia itu diendapkan dengan energi yang lebih high karena dia memiliki sortasinya itu maksudnya sortasinya itu dari moderately hingga poorly, sehingga dia itu terendapkan pada kondisi yang dari high sampai dengan medium energi. Dan juga terdapat litologi berupa reddish, pebbly sandstone. Kemudian juga terdapat basal erosif konteks, yaitu berupa muscle dan siltstone, yaitu decision cracks pada B ini. Pada daerah B itu terdapat pada daerah B ini yaitu terdapat litologi berupa litologi yang terdapat mud cracks di bagiannya seperti itu. Di mana mud cracks ini itu terbentuk akibat adanya proses evaporasi dari badan air yang terjadi secara bertahap, sehingga luas dan volume airnya itu berada pada fasies yang semakin berkurang, dan sehingga mengakibatkan pada daerah tersebut itu mengalami terbentukan keretakan, dan juga pada fase ini itu tidak ditemukan adanya fauna. Kemudian persebaran dari floodplain ini yaitu tersebar sekitar 30 meter lebarnya. Kemudian yang disebabkan oleh proses transportasi sedimen serta erosional dari aliran air sungai dari floodplain itu sendiri. Kemudian pada daerah fasies F-nya, yaitu yang semakin ke utara, dia itu semakin mengalami pelebaran. Pada bagian sebelah sini itu semakin mengalami pelebaran yang disebabkan oleh transgresi dan batas shoreline yang semakin menuju ke arah daratan ke sebelah sini. Kemudian pelebarannya itu terjadi sekitar 130 meter. Serta pada korelasi fasies 1 dan 2 ini juga terdapat fasies C, yaitu coastal dunes, dia itu semakin mengalami pelebaran dari fasies 1 ke fasies 2. Namun tidak terlalu signifikan perubahannya. Kemudian pelebaran ini itu mengalami sekitar 60 hingga 70 meter. Kemudian fasies association antara fasies A dan fasies B yang pada korelasi 1 dan 2 ini, dia itu memiliki kontak yang selaras atau conformity. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya kesamaan dari kedua litofasies yang berada pada kedua fasies, yaitu fasies A dan fasies B. Baik. Untuk selanjutnya itu korelasi antara fasies 2 dengan fasies 3, yaitu pada fasies sebelah sini dengan fasies yang berada pada sebelah sini. Pada fasies 2 dan 3 ini itu semakin ke arah utara fasiesnya itu semakin mengalami penyempitan fasies A-nya. Semakin mengalami penyempitan hingga menjadi pengendapan yang terakhir dari di lingkungan fasies fluvial braided channel, dan ditandai dengan tanda segitiga menutup seperti ini. Kemudian
Pada fasies B ini mengalami pelebaran yang awalnya hanya sekitar 30 meter, dia itu melebar menjadi sekitar seratusan meter gitu, ya. Dan untuk fasies 2 dan fasies 3 ini dia tuh memiliki kemiripan litologi batuannya, namun hanya berbeda pada bagian sortasinya. Kemudian dari sortasinya tersebut, sortasinya dari sedang hingga memburuk, yaitu menunjukkan bahwa pada lingkungan ini tuh terendapkan dengan tingkat low sampai medium energy. Kemudian untuk fasies yang selanjutnya itu fasies 3 dan fasies 4, yaitu mulai muncul adanya lingkungan pengendapan aeolian dunes. Fasies 3 dengan fasies 4, yaitu fasies sebelah sini dan fasies sebelah sini, yaitu dia mulai muncul pengendapan berupa aeolian dunes pada bagian sebelah sini, itu mulainya ditunjukkan oleh segitiga yang menuju ke daerah dalam seperti ini. Kemudian fasies B juga mengalami pelebaran atau telah terbentuk secara sempurna seperti ini, di mana kira-kira fasies B-nya ini mengalami pelebaran sekitar 200-an meter gitu, 180 sampai 200 meter. Kemudian juga terdapat daerah coastal dunes yang semakin menyempit dan mulai muncul daerah aeolian dunes yang telah saya sebutkan tadi. Ya, kemudian pada fasies D ini dia itu atau daerah aeolian dunes ini dia memiliki litologi berupa red sandstone serta struktur sedimen berupa perlapisan tipis dengan dan juga terdapat muddy siltstone yang mengandung dalamnya ada gypsum nodule. Pada batuan fasies D ini dia itu memiliki sortasi yang baik yang terendapkan pada dengan lingkungan yang low medium energy yang cenderung lebih low hingga medium energy yang energinya cenderung lebih konstan, dan warna merah dari si redstone-nya ini itu disebabkan oleh kandungan yang terdiri dari kuarsa dan juga terdapat feldspar di dalamnya. Kemudian kandungan mineral gypsum yang terdapat pada fasies aeolian dunes ini dia tuh dapat disebabkan oleh proses disolusi presipitasi. Kemudian pada fasies F-nya itu dia mulai mengalami pelebaran menjadi sekitar 200 meter atau 180 hingga 200 meter. Oke, untuk selanjutnya itu adalah korelasi fasies 4 dan fasies 5. Pada korelasi fasies 4 dan fasies 5 ini terdapat fasies F lagun yang dia itu semakin ke utara kan, semakin menuju ke daerah laut. Semakin menuju ke daerah laut ditandai dengan adanya munculnya daerah reef. Terdapat daerah reef di bagian
di bagian sebelah sini, maksudnya dari Ya, benar-benar. dari bagian sebelah sini itu dia mulai muncul rift. Dari awalnya dia tidak ada rift, dia udah muncul rift itu yang ditandai dengan tandai segitiga menuju ke daerah si rift ini. Kemudian munculnya rift ini itu ditandai dengan adanya litologi yang memiliki persebaran masif alga briozoan dolomite yang dimana itu keterbentukannya itu membutuhkan energi atau energi cahaya yang cukup stabil sehingga ditemukan pada aquatic zone yang dapat membantu menstabilkan kerangka rift serta sisa dari organismenya. Selain itu juga pada fase rift ini itu ditemukan adanya invertebrata seperti moluska, gastropoda, ya moluska seperti gastropoda dan bivalvia yang telah digambarkan pada histologi yang telah digambarkan pada korelasi sebelah sini mengandung moluska. Kemudian juga terdapat akumulasi brekarbonat yang membentuk bioklastik cutstone dan grindstone dolomite. Kemudian pada daerah back rift pada sebelah sini itu yaitu terlindungi dari ombak dengan high energy sebagai tempat pengendapan debris dan berpindah ke daerah lagun serta juga terdapat ruststone dan grindstone. Kemudian untuk yang selanjutnya pada lingkungan pengendapan shallow marine yaitu terdapat kemudian selanjutnya pada lingkungan selanjutnya itu pengendapan shallow marine dari perselingan antara fasies F dengan fasies G yang telah ditunjukkan yang tadi, yang biasanya dia disebut dengan patch rift. Kemudian patch atau barrier reef yang memiliki lebar sekitar 50 meter yang diapit di antara 250 meter lagun. Kemudian pada pada korelasi fasies ini itu terjadi transgressive system track backstepping retrogradational cycle bed, di mana terdapat banjiran yang mulai naik secara rapid, di mana pengendapannya itu semakin ke arah barat yang menunjukkan zona transisi dan bentangan Aeolian Dune sekitar 100 meter. Pada bagian sebelah sini, maksudnya pada Aeolian Dunes itu pada bagian sebelah sini membentangnya sekitar 100 meter. Kemudian terdapat fasies floodplain dan beberapa coastal dunes pada korelasi fasies ini, yaitu floodplain pada bagian ini dan ini adalah fasies coastal dunes. Ini adalah fasies floodplain-nya. Kemudian untuk selanjutnya itu pada fasies B dan fasies C ini itu dia itu terjadi high system track agradasional sampai dengan progradational cycle bedset, sehingga dia terjadi pembentukan yang seperti ini.
Untuk yang selanjutnya, ini ditunjukkan adalah proses dari high system track to aggradational progradational cycle bedset. Ini adalah proses transgressive system track yang telah dijelaskan tadi. Kemudian untuk selanjutnya adalah korelasi dari fasies 5 dengan fasies 6, di mana pada korelasi fasies ini itu ditunjukkan pada bagian korelasi sebelah sini dan bagian korelasi sebelah sini. Di mana pada fasies 5 ke 6 ini riftnya mulai mengalami pelebaran. Riftnya mulai mengalami pelebaran seperti ini, itu sekitar 300 meter. Yang mendominasi, dan dia itu mengapit daerah lagun seperti ini. Mengapit daerah lagun. Jadi dia ada dua gitu, terus dia mengapit daerah lagunnya gitu. Daerah lagunnya itu sekitar panjang atau lebarnya itu sekitar 20 meter. Pada korelasi fasies ini itu mulai terjadi transgressive system track retrogradational dan terjadi mencapai proses maksimum flooding surface, di mana terjadi transgresi, yaitu si levelnya itu dia tuh mulai naik dengan tingkatnya itu low sediment flux, sehingga shoreline atau batas garis pantainya itu menuju daratan, dan juga pengendapan sedimennya semakin menuju ke arah shallow marine. Ke arah shallow marine membentuk daerah reef yang dia itu tingginya tadi itu semakin melebar seperti ini. Kemudian juga ditandai dengan keberadaan bioturbasi serta litologi yang tersebar masih alga bryozoan dolomite yang telah jelaskan tadi, yang dimana dia tuh membutuhkan cahaya seperti organisme yang membutuhkan cahaya, sehingga dia tuh dapat ditandai dia itu berada pada daerah reef gitu. Kemudian selanjutnya yaitu dari pengendapan pada floodplain yang mulai terhenti yang diakibatkan oleh akibat adanya high system track progradational cycle bedset dan coastal dunes yang semakin mengalami pelebaran seperti ini. Yaitu semakin mengalami pelebaran coastal dunes-nya. Kemudian floodplain-nya itu dia mulai mengalami penyempitan dan mulai menjadi akhir dari pengendapannya seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya pada fases 5-6 ini memiliki fases asosiasi B dan C-nya itu tidak selaras, di mana fases B dan C pada pada fases 5 dan 6 ini itu terdapat fasies konglomerat dan sandstone pada fasies B-nya, dan adanya mudstone yang terendapkan di daerah lingkungan fluvialnya. Sedangkan pada daerah C-nya, yaitu daerah coastal dunes-nya, dia itu memiliki litologi atau litofasiesnya berupa sandstone yang di dalam itu terdapat struktur berupa cross bedding dengan arah dipnya mengarah ke barat daya dan barat. Selain itu juga terdapat asosiasi fasies F dengan fasies G. Fasies F dengan fasies G itu pada daerah bagian sebelah sini itu dia itu asosiasinya itu selaras atau conformity, dikarenakan ditemukannya litofasis batuan yang hampir sama. Itu ditemukan fasies batuan gamping karbonatan serta persebaran fosil seperti gastropoda, bivalvia, dan juga ditemukan adanya echinoid pada kedua
fasies tersebut. Dan di mana itu pada kedua fasies tersebut itu terendapkan pada lingkungan pengendapan shallow marine karbonat seperti itu. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu dari fasies 6 sampai dengan fasies 13. Ya, selanjutnya untuk fasies 6 sampai 7 sendiri dimulai dengan keterbentukannya reef secara sempurna. Nah, kita bisa lihat kan di sini nih ada keterbentukan reef. Dan saya nonton dulu. Sebentar, ganti warna aja. Keterbentukan reef gitu kan di sini gitu kan. Keterbentukannya kan sebelumnya itu kan reef-nya itu hanya selang-seling keterbentukan reef-nya itu hanya untuk 6 sampai 7 keterbentukan reef-nya itu kan hanya ada persalingan antara reef dan lagun kan. Nah, jadi pada fasies 7 sendiri keterbentukan reef-nya itu mulai sempurna gitu kan. Hal ini dikarenakan menyebabkan alien dunes-nya itu di bagian atasnya ini gitu kan. Alien dunes-nya ini pada daerah yang D ini mengalami penyempitan dengan mulai munculnya si platform evaporate dan atau evaporate basin depressional atau daerah Sapka gitu kan. Nah, yang daerah yang warna hijau ini, hijau dan pink gitu kan. Nah, selain itu pada daerah Sapka ini kan tadi kita bisa lihat kan litologinya itu terdapat adanya mineral halit dengan super saturasi yaitu rendah sampai low energy gitu kan. Nah, si bedat anhidrat dan halit ini semakin dia ke arah barat sendiri berubah menjadi masif halit gitu kan. Di mana sehingga menyebabkan bahwa daerah tersebut memiliki energi yang lebih rendah atau low energy gitu kan. Nah, selanjutnya itu untuk pada fasies C itu yaitu fasies coastal dune, di sini juga mulai terbentuk sempurna sekitar dengan itu 250 meter di sini. Meter. Nah, halo? Halo Kak, Kak ini Iya, bisa barusan jadi. Kak ini barusan itu nge-lag gitu Kak, kayak robot. Oh, ya udah diulang lagi aja ya. Kayak diulang lagi. Untuk korelasi fasis 6 sampai 7 sendiri jadi kan tadi dimulai kan keterbentukan reef-nya yang secara sempurna nih di sini. Nah, keterbentukan reef tersebut menyebabkan daerah D-nya ini juga makin menyempit gitu kan. Daerah D-nya itu fasies D itu yaitu alien dunes kan. Nah, dikarenakan si fasies reef-nya ini mulai terbentuk sempurna. Nah, terus di sini juga keterbentukan fasies E atau platform Sapka ini mulai terbentuk nih di sini gitu kan. Setelah itu si Sapka ini kan Sapka sendiri kan diindikasikan dengan munculnya adanya mineral halit kan. Nah, mineral halit itu yaitu adanya proses evaporasi sehingga menyebabkan salinitas di daerah masif halit ini salinitasnya tinggi gitu kan. Nah, pada fasies E ini juga di Sapka sendiri memiliki kondisi energinya itu cukup rendah dikarenakan faktor tadi oksidasi pada mineral halit yang cukup rendah serta halit sendiri NaCl termasuk sifat kimia yang tidak hidrolisis gitu. Nah, selain setelah adanya Sapka dan alien dunes terbentuk nih si coastal dunes ini terbentuk secara sempurna sekitar lebarnya itu 250 meter. Ya, next. Bisa di next. Udah, sorry, 78. Ya, untuk 7 dan 6 ini, nah di sini nih yang keterbentukannya adanya proses aktivitas tektonisme gitu kan. Nah,
7 kan Shallow Marine ya. Nah, 8 ini dapat diindikasikan adanya mulai munculnya daerah Deep Marine, yaitu submarine fan gitu kan, yang ditandai dengan adanya yaitu Kalkarenit serta Kalkirudit tadi gitu kan. Maka semakin barat itu dia keterbentukannya ke daerah inner fan gitu kan. Nah, di daerah ini juga tadinya kan sebelumnya reef itu mulai terbentuk kan di 7 itu kan keterbentukannya sempurna gitu kan. Nah, di 8 ini dari reef tersebut gitu kan shallow marine mulai masuk ke daerah deep marine gitu kan si submarine fan-nya gitu kan. Nah, pada akhir fasies tersebut ini juga si daerah shallow marine-nya itu mulai menghilang gitu kan. Dikarenakan adanya akibat dari high system track gitu kan. Yang masuk ke daerah deep marine. System track ini biasanya mengalami progradation gitu kan. Nah, progradation adalah apa namanya pengendapan yang semakin ke arah deep marine serta shoreline itu makin ke daerah daratan, sehingga pada daerah ini nantinya akan terbentuk daerah shaft break namanya. Nah, selanjutnya itu pada daerah fase G dan H sendiri itu yang tadi batasnya itu juga tidak selaras karena kan daerahnya itu kan deep marine sama si shallow marine kan. Nah, pada fasies ini juga nih dan G dan H ini juga mengalami sudah sampai titik puncaknya dari maximum flooding surface gitu kan. Yaitu banjirnya itu mulai terbentuk secara naiknya itu makin cepat gitu loh, makin cepat banget gitu kan. Nah, sehingga nanti di bawahnya itu terbentuk adanya sequence boundary. Nah, fasies dari fasies asosiasi dari fasies G dan H ini, si deep marine dan shallow marine sendiri itu tidak selaras dikarenakan litofasiesnya serta lingkungan pendapan yang cukup berbeda gitu kan. Nah, selanjutnya untuk daerah tersebut juga mulai mengalami failing stage system track, force progression cycle bedset, di mana mulai adanya terjunan atau longsoran menuju arah ke deep marine gitu kan. Sehingga adanya pengikisan nanti di daerah selanjutnya itu ada pengikisan secara terus-menerus gitu kan. Nah, dan pembentukan sequence boundary-nya di bawahnya, dan biasanya itu di atasnya itu ada transgressive system track gitu kan. Nah, terus kan tadi kan terjadi ya keterbentukan fluvial gitu kan, yang fasies A gitu kan pada daerah pada fasies 8. Nah, hal ini dikarenakan adanya aktivitas tektonisme yaitu uplift gitu kan. Kemunculan yang di fasies pertama itu adanya fluvial, terus tiba-tiba di deep marine-nya muncul lagi gitu kan. Nah, sehingga aktivitas yang mendukungnya, yang faktor yang pendukungnya tersebut adalah aktivitas tektonisme yaitu uplift maupun perlipatan. Nah, selanjutnya itu juga mengalami pada daerah Sapkanya ini nih, sebentar saya notet. Untuk daerah Sapkanya ini nantinya juga akan mengalami pelebaran secara signifikan nih. Pelebaran itu besar banget kan. Nah, hal ini nanti akan dijelaskan dikarenakan adanya tadi transgressive system track. Nah, serta daerah coastal dunes-nya juga mulai mengalami perselingan dengan alien dunes gitu kan, yang diakibatkan oleh tadi low stand system track. Nah, next. Sorry, bisa next? Nah, sebentar. Nah, jadi kita bisa jelasin nih. Tadi kan nah itu. Sebelumnya itu kan tadi kan sudah mencapai ke MFS ya, maximum flooding surface kan ya. Nah, pada maximum flooding surface ini nih, nah keterbentukan si dolomitnya itu keterbentuknya tuh sempurna. Jadi setelah transgresif tadi kan, jadi keterbentukan dolomitnya menutupi daerah progradation-nya gitu kan. Jadi semakin tinggi dengan adanya sea level gitu kan. Nah, setelah itu ada AST yang membentuk shaft break, terus selanjutnya ada FSST
yang mulai mengalami pelongsoran atau turunan dari menuju ke arah deep marine. Ya, next. Nah, selanjutnya untuk fasies 8 dan 9. Untuk fasies 8 dan 9 ini pada fasies pada fasies hanya terbentuk secara sempurna nih, berarti fasies deep marine-nya mulai terbentuk sempurna gitu kan. Yang tadinya sebelumnya ada reef, terbentuknya pada fasies 9-nya terbentuk sempurna gitu kan. Kita mulai mengalami low track gitu kan, sistem track pada fasies H dan A di lingkungan yaitu fluvial sama fasies submarine. Ini ditandai dengan adanya set parasekuen yang bertumpuk secara progradasional gitu kan. Bahwa progradasional sendiri dapat dijelaskan bahwa jadi nantinya akan membentuk cekungan secara progresif dan membentuk basinward serta sebuah suksesi shallowing upward yang nantinya pada semakin atasnya itu makin ke daerah dangkal gitu kan. Nah, progresi ini kan biasanya tuh terkait dengan regresi kan. Jadi setelah keterbentukannya si daerah pengendapannya itu semakin ke daerah-daerah sehingga shoreline itu makin ke daerah lautan gitu kan, daerah deep marine. Nah, selanjutnya itu dilihat dari persebaran si fasies C, yaitu sebentar. Fasies C itu di daerah coastal dune kan. Nah, persebaran untuk coastal dune sendiri ini juga mengalami pelebaran gitu kan, dikarenakan mulai masuknya adanya sistem track yaitu high system track pada fasies ini, fasies 9. Nah, di mana terjadi adanya aggradational, yaitu aggradational itu sea levelnya itu setara dengan sedimentasinya, sehingga menyebabkan perubahan batas shoreline itu mengarah ke pantai tapi secara perlahan saja gitu. Dan pengendapannya itu mulai ke daerah bibir pantai gitu. Nah, selanjutnya untuk fasies yang sendiri atau daerah Sapka ini gitu kan. Nah, pada daerah Sapka ini sebentar di-clear. Pada daerah Sapka ini juga mengalami pelebaran yang sangat signifikan, sangat besar sekali. Nah, dikarenakan adanya transgresi sistem track aggradational to pregradational. Nah, tadi kan kita bisa tahu ya, di atasnya dari low system track dari fasies A dan H yang deep marine itu biasanya batas atasnya itu selalu ada namanya transgresi sistem track gitu kan. Nah, tetapi sebentar. Untuk di sini terjadinya itu aggradational sampai progradational, di mana sea levelnya itu mulai naik di daerah zona transisi gitu kan, di antara normal sedimen fluksasinya tuh normal sampai ke sedimentasi tinggi gitu kan. Nah, serta jadi gini loh, si sedimentasinya tuh mulai mengisi ruang akomodasi di daerah-daerah cekungan tersebut gitu kan, oleh mineral si evaporite tersebut gitu kan. Nah, selanjutnya garis pantainya itu menuju ke daerah deep marine, yang bawahnya itu yaitu menandakan daerah deep marine. Ya, next. Akan dijelaskan sistem track-nya. Nah, ini dia nih. Tapi di sini hanya terlihat dari LST-nya saja, dari bagian si deep marine-nya. Tetapi yang untuk daerah Sapka dan daerah di sistem fasies model tersebut gitu kan. Nah, sehingga dapat dilihat nih, jadi di sini tuh terjadi di daerah yang warna biru. Nah, yaitu setelah tadi si mengalami FSST, pelongsoran, nah terus ini pengendapan secara progradasional, yaitu di adanya sebuah set parasekuen secara progradasional atau biasanya secara regresi gitu kan, sehingga pengendapannya itu mengisi daerah daratan-daratan gitu kan, dan shoreline itu makin ke deep marine. Ya, next. Selanjutnya untuk fasies 9 dan 13 saya gabungkan dikarenakan
pada daerah ini mengalami secara signifikan, secara terus-menerus gitu kan. Nah, pertama kita bisa lihat nih pada daerah deep marine-nya tadi, daerah sini gitu kan, mengalami penyempitan nih secara signifikan gitu kan. Dikarenakan tadi yang adanya low system track progressional cycle bedset gitu kan. Sehingga nanti nih pada akhirnya itu membentuk cekungan dan basin surface yang dimana atasnya nanti atasnya itu kan berasosiasi ya sama Sapka, sehingga jadi makin shallowing upward, maka semakin ke daerah dangkal atasnya di submarine fan gitu kan, dalam atasnya makin dangkal gitu kan. Nah, selanjutnya terjadi pada fase Sapka nih, pada fase Sapka ini terjadi adanya transgresi sistem track gitu kan, secara progresional. Maka dikarenakan transgresi sistem track tersebut mengalami pelebaran gitu kan, di mana transgresi sistem track tersebut menjelaskan bahwa sebentar, pada transgresi sistem track tersebut akan menjelaskan bahwa adanya high sediment, jadi sedimen fluktuasinya atau laju pengendapan itu semakin tinggi gitu kan, dengan bersamaan sea levelnya makin tinggi. Jadi sea level makin tinggi, si pengendapannya juga makin tinggi gitu. Serta sedimennya secara signifikan ya, secara terus menerus jadi mengisi si cekungan-cekungan tersebut nih yang ada di marine terisi oleh si evaporate gitu yang si Sapkanya, sehingga akan menyebabkan garis pantainya itu akan semakin deep marine, tapi daerah lainnya itu yang di daerah daratannya itu sudah terisi sama daerah si Sapkanya itu, mineral evaporate massive halidnya gitu kan. Nah, selanjutnya untuk coastal dune dan island dune sendiri juga di sini juga mengalami pelebaran gitu kan secara signifikan di daerah sini yang saya bulatkan warna merah, dikarenakan pada daerah ini mulai mengalami high system track secara titik puncak gitu kan, makin progresif terus menerus gitu kan, yang dimana nantinya tapi sama aja biasanya high system track itu sistemnya sama kayak low system track, tapi bedanya ini topografinya yang lebih tinggi yaitu di daerah daratan gitu kan, dimana nanti jadi tuh sea levelnya itu makin meningkat, sedimennya juga makin meningkat karena kan progredasi ya, jadi berkaitan dengan regresi gitu kan, dimana nanti karena peningkatan sedimennya secara progresif gitu kan, menunjukkan adanya penurunan laju dari sea levelnya gitu, serta pengendapan sedimen tersebut pada titik puncak akan dibatasi oleh sequence boundary di bawahnya. Jadi itu nanti kan di atasnya itu kan daerah dunes ya, coastal sama island dunes. Nanti bawahnya itu Sapka, bawahnya deep marine. Nah, jadi setiap itu tuh ada sequence boundary gitu. Terbentuknya sequence boundary gitu kan. Nah, sedangkan HST ini nantinya tuh di bawahnya itu ada namanya maximum flooding. Jadi hanya udah titik puncaknya udah di situ, nggak bakal ada terjadi kenaikan sea level lagi, hanya titik puncaknya nanti di sequence boundary-nya deket sama si MF-nya itu. Nah, selanjutnya untuk asosiasi antara si Allion dan coastal dune sendiri yang saya bulatkan warna merah, fase asosiasinya ini antara dua ini terendapkannya itu kontaknya itu tidak selaras karena litofasiesnya itu juga beda. Yang satu itu si coastal dune itu warnanya yellow gitu kan, sehingga menandakan bahwa dia dekat oleh barrier island gitu kan. Sedangkan kalau misalkan si daerah Allion Dunes itu kan lebih tepatnya daerah yang memiliki mineral evaporate kan atau gypsum kan, sehingga dari warna dan litologinya juga berbeda, sehingga menandakan bahwa dua fase tersebut memiliki batas unconformity. Ya, next. Nah, jadi kita bisa lihat nih tadi HST tadi kan yang disebabkan oleh si Sapkanya itu kan HST progresional ya. Nah, jadi
sampai di titik puncak si AST-nya aja gitu. Nah, sapkanya sampai daerah titik sini yang warna merah. Nah, selanjutnya untuk yang submarine fan-nya sendiri atau daerah deep marine di daerah sini nih yang warna biru. Sehingga menciptakan tadi yang namanya basin floor fan pada daerah submarine fan. Jadi tuh nanti bakal ngebentuk cekungan gitu, cekungan yang deep marine, tapi diendapkannya itu oleh litologi yang ada di daratan gitu. Ya, next. Nah, terakhir ini adanya di fasies 13, yaitu titik puncak dari kejadian fasies tersebut, yaitu pada fasies 13 ini merupakan dari puncak high extent system track gitu kan. Nah, HST-nya itu terjadi pada daerah Sapka kan tadi. Nah, pada daerah Sapkanya ini pada daerah Sapkanya ini berada di titik puncak high system track, sehingga nanti di bawahnya itu bakal ada namanya sequence boundary antara deep marine yang bawahnya itu LST, biasanya atasnya itu transgaseous system track, nanti atasnya itu HST gitu kan. Nah, sehingga semakin ke atas itu makin dangkal. Jadi deep marine itu makin tipis banget, hanya sedikit, atasnya dangkal, semua daratan, semua gitu. Ya, selesai untuk, jadi sehingga dapat saya simpulkan bahwa coba boleh diulang ke korelasinya tadi yang ada litologi. Terus. Oh iya, nggak apa-apa yang tadi aja. Fase 9 sampai 13. Nah, ya, sehingga dapat kami simpulkan bahwa semakin dia makin ke arah barat gitu kan, pengendapan dari fasies model tersebut bahwa makin ke arah kasar dari butiran yang halus makin ke kasar gitu kan, yang menandakan makin ke daerah daratan gitu kan, makin dari shallow marine, deep marine, makin ke barat itu makin ke daratan, serta dari selatan ke utara tersebut menandakan makin ke daerah deep marine. Jadi 10 km, shallow marine, sampai ke daerah yang mulai 7 tersebut merupakan dari deep marine. Gitu. Ya, mungkin untuk presentasi dari dasar pustaka yang kami gunakan untuk melakukan korelasi dan interpretasi dari fase 1 sampai dengan fase 13. Baik, mungkin sekian dari kami. Dari saya, Rizda Sofyatul Alia, pamit undur diri, dan rekan saya. Sekian dari kami. Terima kasih Ahmad Faza. Ya, terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan apapun dalam presentasi pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih.